warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Neng Komaria. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, disimak ya videonya. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Nah, yaitu yang pertama ada Cass dan Roswick yang menjelaskan perencanaan tersebut merupakan suatu proses untuk memutuskan di depan apa yang akan dilakukan dan bagaimana. Perencanaan meliputi keseluruhan misi, identifikasi hasil-hasil kunci, dan penetapan tujuan tertentu, di samping pengembangan kebijaksanaan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada Notch yang berpendapat bahwa perencanaan itu merupakan proses untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian ada Anwar yang menjelaskan bahwa perencanaan merupakan kegiatan awal dalam setiap tindakan yang akan dilaksanakan nantinya. Apakah itu dilaksanakan secara tertulis atau hanya dalam pemikiran seseorang. Nah, dari pengertian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada dari Gardner. Gardner ini mengartikan pembelajaran sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkai peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran siswa yang bersifat internal. Nah, selain dari Gardner, Levudin juga berpendapat mengenai pembelajaran, yang mana pendapatnya pembelajaran ini merupakan setiap kegiatan yang disusun oleh guru untuk membantu seseorang untuk mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa pembelajaran ini merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga dari pengertian-pengertian pembelajaran yang telah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari matematika. Yang pertama yaitu ada dari pendapat Aristoteles, yang mana Aristoteles memandang matematika itu sebagai salah satu dari 3 dasar yang membagi ilmu pengetahuan: fisik, matematika, dan teologi. Matematika itu didasarkan atas kenyataan yang alami, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari eksperimen, observasi, dan abstraksi. Selanjutnya yaitu James and James yang menyatakan pendapat matematikanya mengenai matematika dalam kamus matematikanya. Menurut James and James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Nah, pendapat selanjutnya yaitu dari Johnson and Rising yang menyatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Selain itu, matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat.
lebih berupa simbol mengenai ide daripada bunyi. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang logika yang membutuhkan suatu penalaran dan pemikiran yang sistematis, kritis, logis, cerdas, cermat, dan akurat. Selanjutnya yaitu pengertian dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada dari Ragan and Smith, yang mengartikan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses menspesifikasi kondisi-kondisi untuk belajar sehingga tercipta strategi dan produk pembelajaran baik pada level makro maupun mikro. Nah, perencanaan pembelajaran berkaitan dengan proses yang sistematik dalam menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu perencanaan materi dan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menurut Wahyudi, yang mana Wahyudi mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses aktif dan menuntut supaya para siswa ikut serta dalam aktivitas yang tidak mesti bersifat lahir dan fisik, dapat saja bersifat berupa menyimak, berpikir, dan yang lainnya. Nah, kemudian dari Danim, yang mana Danim mengemukakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu usaha untuk menjalankan proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan matang sehingga akan mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan seperti apa yang telah diharapkan. Perencanaan pembelajaran ini sangat penting untuk menjadi pedoman bagi seorang tenaga pendidik agar mampu mengarahkan peserta didiknya untuk belajar dengan sebaik mungkin. Nah, dari pengertian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut, dan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang berisi tentang hal-hal di atas, sehingga selanjutnya dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran matematika. Nah, menurut Sudiati, pembelajaran matematika adalah suatu proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa dapat memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu menurut Fatimah. Menurut Fatimah, pembelajaran matematika di sekolah itu diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi matematika semata, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Namun demikian, matematika dipelajari bukan untuk keperluan praktis saja, tetapi juga untuk perkembangan matematika itu sendiri. Jika matematika tidak diajarkan di sekolah, maka sangat mungkin matematika akan punah. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu dari Diens. Nah, menurut Diens, pembelajaran matematika ini dibuat untuk meningkatkan pengajaran matematika yang lebih mengutamakan kepada pengertian sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik serta membantu siswa dalam belajar matematika agar tercipta komunikasi matematika yang baik sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan mulai dari
pengertian perencanaan pembelajaran matematika, kemudian perencanaan pembelajaran dan pembelajaran matematika, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika itu merupakan suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru di dalam kelas pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Untuk menghasilkan perencanaan pembelajaran yang baik, tentu saja perencanaan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu dan beberapa penilaian. Nah, kriteria penyusunan perencanaan tersebut diantaranya yaitu yang pertama signifikan, yaitu artinya bermakna. Berarti perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan, artinya berkesesuaian. Nah, hal ini berarti bahwa perencanaan yang dibuat mempunyai kesesuaian yang baik antara internal maupun eksternalnya. Yang ketiga yaitu kepastian. Nah, kepastian ini bermakna bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat hendaknya tidak lagi mengundang sekian banyak alternatif yang dapat dipilih, akan tetapi sudah selesai dan mengandung langkah-langkah pasti secara sistematis. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Nah, maksudnya bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus adaptif atau dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Yang kelima yaitu kesederhanaan. Nah, maksudnya yaitu perencanaan pembelajaran yang disusun harus mudah dipahami dan mudah diimplementasikan sehingga berfungsi dengan baik sebagai pedoman untuk guru dapat menggunakan perencanaan pembelajaran tersebut di kelas. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu prediktif, yang artinya perencanaan yang baik harus memiliki kemampuan prediksi yang kuat sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga memudahkan guru untuk mengantisipasinya. Nah, selain terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan pembelajaran, terdapat juga ciri-ciri dalam perencanaan pembelajaran matematika yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun perencanaan pembelajaran matematika. Nah, ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama ada ilmiah, yang mana artinya keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatan yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kesalahan materi di dalam penyusunan rencana pembelajaran walaupun hanya sedikit itu tidak dapat ditoleransi. Nah, untuk yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Tingkat keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi untuk siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat tidak sama dengan materi untuk siswa dengan daya tangkap yang lambat. Begitupun untuk siswa yang mempunyai motivasi tinggi, sebaiknya tidak sama dengan materi untuk siswa dengan motivasi rendah. Ciri yang ketiga yaitu sistematis, yang artinya komponen-komponen rencana pembelajaran harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kompetensi dasar disusun berdasarkan kepada standar kompetensi dan indikator disusun berdasarkan kompetensi dasar. Nah, materi kegiatan, sumber belajar, dan alat penelitian disusun berdasarkan indikator pembelajaran. Penataan materi juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran matematika yang hierarkis, kronologis, dan spiral. Kemudian ciri selanjutnya yaitu konsisten. Nah, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima yaitu memadai.
cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cakupan untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu cakupan aktual dan konseptual, yang mana cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah serta tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyeluruh, yang artinya komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, ranah kognitif akan meliputi tingkat perkembangan intelektual atau pengetahuan siswa. Ranah afektif akan meliputi tingkat aktivitas, sikap, minat, dan motivasi siswa. Sedangkan ranah psikomotorik akan meliputi kemampuan psikomotorik seperti gerak, atau misalnya siswa dengan misalnya melukis, membuat alat peraga, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan, perencanaan pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh guru, yang di dalamnya berisi skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang nantinya harus dilakukan guru di kelas. Nah, rencana pembelajaran matematika ini disusun mengacu pada hakikat pembelajaran matematika yang menekankan penguasaan konsep dan algoritma di samping kemampuan memecahkan masalah, dan mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari matematika yang harus hierarkis. Nah, rencana pembelajaran matematika ini sangat penting untuk disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, karena rencana pembelajaran inilah yang nantinya merupakan arah atau petunjuk bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika yang efektif dan efisien. Nah, salah satu bentuk perencanaan pembelajaran matematika adalah yaitu pembuatan silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pembuatan silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sarana yang digunakan sebagai patokan penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Nah, perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknis dalam proses pembuatannya selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari kurikulum. Sekian penjelasan video mengenai artikel yang berjudul Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat kalian pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.